Politisi Rusia Yevgeny Alexeyevich Fyodorov meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk meluncurkan rudal balistik di tempat pengujian senjata terbesar di AS. Menurut dia, para pemimpin Barat telah bertindak dengan asumsi bahwa Putin tidak memiliki kartu truf di tangannya. Seorang politisi Rusia yang bengkok telah mendesak Vladimir Putin untuk menembakkan rudal balistik di situs pengujian senjata terbesar di AS sebagai peringatan. Yevgeny Alexeyevich Fyodorov, seorang wakil Duma Rusia, mendesak penguasa lalim itu untuk menekan tombol dan meluncurkan rudal di tempat uji coba Nevada sebagai peringatan karena para pemimpin Barat berasumsi Putin tidak memiliki kartu truf di tangannya. Kartu truf lain yang dia usulkan adalah pengeboman laboratorium milik Angkatan Bersenjata AS. Fyodorov percaya bahwa jika Rusia benar-benar menyerang musuh perang dinginnya, AS tidak akan membalas, lapor Daily Star. Komentarnya adalah yang terbaru dalam deretan panjang pernyataan aneh tentang hubungan AS-Rusia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk plot pembunuhan Chia, musik rock yang disamakan dengan sabotase yang dipicu AS, dan revolusi yang didukung Barat yang akan mengarah pada sterilisasi anak dan kelaparan. Dengan sanksi yang masih berlaku di Rusia dari negara-negara Barat seperti AS dan Inggris, Presiden Vladimir Putin telah memperingatkan bahwa sanksi itu mirip dengan tindakan perang. Fyodorov, dalam sebuah wawancara yang diterjemahkan oleh MEMRI TV, mengatakan, sampai ada demonstrasi fisik dari tekad, Moskow, Amerika akan menganggap posisi Rusia dan Putin sebagai gertakan. Jadi mereka membutuhkan demonstrasi. Demonstrasi yang paling meyakinkan adalah penghancuran fisik fasilitas Departemen Pertahanan Amerika. Saya berbicara tentang fasilitas, yang menurut hukum internasional memberikan hak untuk kita hancurkan. Anggota parlemen Rusia itu juga menuduh bahwa serangan rudal itu dapat menghantam laboratorium yang mengembangkan COVID-19. Dia melanjutkan, misalnya, ini bisa menjadi laboratorium yang sama yang mengembangkan COVID-19 atau kita bisa secara demonstratif menyerang jarak uji di Nevada dengan rudal balistik. Fyodorov, koordinator Gerakan Pembebasan Nasional, menambahkan, tentu saja, tidak akan ada jalan kembali setelah menembakkan rudal semacam itu. Namun, dalam perang ini kita seharusnya tidak mengancam dengan serangan atau serangan di Ukraina, tetapi dengan merusak wilayah AS. Jika kita menciptakan wilayah AS, katakanlah, risiko 10.000 korban, dari serangan bahkan rudal yang lemah, maka AS akan menganggap ini sebagai ancaman 10 juta korban. Ini adalah psikologi Amerika, bagaimana mereka berpikir tentang negara mereka. Fyodorov, yang diwawancarai pada Januari tahun ini, menambahkan bahwa karena persepsi psikologi, tidak akan ada serangan balasan. Dia juga memperingatkan bahwa rudal itu bisa menjadi ledakan nuklir, karena situs pengujian Nevada, menurut Fyodorov, secara aktif menguji rudal nuklir. Fyodorov memiliki sejarah panjang membuat komentar aneh dan konspirasi tentang hubungan AS-Rusia. Pesawat tak berawak Rusia menerobos wilayah udara NATO setelah terbang ke Polandia sebelum ditembak jatuh di wilayah Ukraina. Kata Angkatan Udara Ukraina, pesawat tak berawak itu dikatakan telah mengitari kota Yavoriv di Ukraina untuk menilai kerusakan yang disebabkan oleh serangan Rusia di pangkalan militer Yavoriv dekat Lviv. Sebuah serangan selama akhir pekan menewaskan sedikitnya 35 orang dan melukai sedikitnya 134, kata pihak berwenang. Yavoriv terletak hanya 15 mil dari perbatasan Polandia, tetapi ditargetkan dengan lebih dari 30 rudal jelajah pada hari Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022. Seorang juru bicara pasukan Ukraina mengatakan, seperti yang bisa kita lihat, penjajah terus melakukan tindakan provokatif mereka tanpa ragu-ragu, terbang ke wilayah udara negara-negara anggota NATO. Menurut The Times, sumber militer Ukraina mengatakan mereka mengira itu adalah pesawat tak berawak Forpos Rusia, yang tidak diterbangkan oleh negara lain. Tidak ada personel NATO di Ukraina, kata seorang pejabat NATO. Ketika ditanya apakah ada personel NATO di pangkalan itu, pemerintah Ukraina telah memohon kepada NATO untuk memberlakukan zona larangan terbang di wilayah udara mereka. Tetapi NATO sejauh ini menolak karena khawatir hal itu akan memicu perang melawan Federasi Rusia. Berbicara pada hari Kamis, Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan membawa zona larangan terbang akan menyebabkan konflik langsung antara Rusia dan NATO, sesuatu yang dia bertekad untuk hindari. Pada hari Senin, Menteri Kesehatan Sajid Javid memperingatkan tanggapan parah jika Rusia melanggar batas wilayah NATO. Dia mengatakan, kami sudah sangat jelas sejak awal, dengan sekutu NATO kami, bahwa jika ada serangan apapun di wilayah NATO, maka itu akan menjadi perang dengan NATO dan akan ada tanggapan yang keras.
Bahkan jika hanya satu tukep, telapak kaki, dari seorang tentara Rusia yang masuk ke wilayah NATO, maka itu akan menjadi perang dengan Rusia dan NATO akan merespons. Itu tidak berubah selama konflik ini dan akan ada tanggapan signifikan dari NATO jika ada serangan apapun dari Rusia. Pesan kami sudah sangat jelas sejak awal, segala jenis serangan, apapun yang menyentuh wilayah NATO atau berdampak signifikan pada NATO, maka kami akan merespons.